Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai transformasi perekonomian Indonesia dari perspektif regional. Anggota kelompok kami yaitu Galuh Tias Herlinda, Laisa Sofiana, Zurohtul Maghfirah, Milenia Titisari, dan Adam Rizky Pratama. Subbab yang akan kita bahas yang pertama, pengertian transformasi perekonomian Indonesia dan teori ekonomi regional. Yang kedua, penyebab perbedaan perekonomian tiap daerah. Yang ketiga, proses-proses penyebab transformasi perekonomian. Yang terakhir yaitu penyebab atau faktor transformasi perekonomian. Subbab yang pertama, pengertian transformasi perekonomian Indonesia. Transformasi terjadi pada negara yang sedang berkembang, yaitu transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan per kapita. Chenery tahun 1994. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi regional. Terdapat 5 teori, yaitu yang pertama ada teori basis ekonomi, yang kedua ada multiplier perdagangan interregional, yang ketiga ada teori basis ekspor, yang keempat ada model neoklasik, dan yang terakhir ada model cumulative causation. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Artinya, jika ekspor suatu wilayah tersebut terus meningkat, maka pertumbuhan ekonominya pun juga akan meningkat. Yang selanjutnya ada teori yang kedua, multiplier perdagangan interregional, di mana perdagangan yang memperhatikan dampak dari daerah tetangga terhadap suatu produk. Misalnya, dalam pendistribusian produk, perusahaan tidak hanya sekedar mendistribusikan saja, akan tetapi perusahaan juga memperhatikan atau melakukan riset pasar terkait kebutuhan daerah yang akan menjadi sasaran pemasaran suatu produk. Yang ketiga, yaitu ada teori basis ekspor, di mana teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi dan dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan untuk melakukan ekspor. Contohnya, petani sayuran daerah pegunungan yang memiliki hasil panen melimpah, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mencapai atau melakukan penjualan ke pasar yang lebih luas dengan hasil yang melimpah tersebut. Teori yang keempat yaitu ada teori neoklasik, di mana teori ini berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan dalam pendorong perusahaan untuk melakukan produksi, menetapkan harga, dan juga konsumsi barang serta jasa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan dalam melakukan produksi, penetapan harga, dan juga konsumsi barang dan jasa itu tergantung oleh atau dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan dari konsumen. Selanjutnya, teori yang terakhir atau teori yang kelima yaitu ada model cumulative causation, di mana teori ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi berbasis pasar, backward effect lebih besar dari speed effect, sehingga mengakibatkan wilayah maju menjadi semakin maju dan wilayah tertinggal menjadi semakin tertinggal.
di mana Begos effect ini dapat diartikan sebagai kondisi di mana aliran penduduk, modal, serta barang dan jasa dari wilayah maju ke wilayah terbelakang dan sebaliknya cenderung menguntungkan wilayah maju dan menekan ekonomi di wilayah terbelakang atau wilayah tertinggal. Kemudian definisi dari speed effect sendiri yaitu kondisi di mana aliran penduduk, modal, serta barang dan jasa dari wilayah maju ke wilayah terbelakang itu memberikan efek yang positif atau pengaruh yang positif bagi kedua wilayah tersebut, atau terjadi keseimbangan pembangunan wilayah di antara wilayah maju dengan wilayah terbelakang. Subbab yang kedua yaitu penyebab perbedaan perekonomian tiap daerah. Teori pertumbuhan neoklasik atau Solow Schwann, teori yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Schwann, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tambahan persediaan faktor-faktor produksi, seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Yang selanjutnya terdapat faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi regional antar daerah di Indonesia, antara lain yang pertama, konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan selama pemerintah Orde Baru membuat secara langsung maupun tidak langsung terpusatnya pembangunan ekonomi di Jawa. Yang kedua, alokasi investasi. Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah industri antar daerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri atau PMA maupun yang bersumber dalam negeri atau PMDN. Yang ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah atau antar pulau karena kurang lancarnya mobilitas faktor produksi. Faktor yang keempat yaitu perbedaan SDA dasar. Pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Yang kelima, perbedaan kondisi demografis antar daerah, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Yang keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Selanjutnya yaitu proses-proses penyebab transformasi perekonomian. Yang pertama ada aging society, yaitu perubahan karakteristik demografi yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk muda yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia tua. Hal tersebut dikarenakan penurunan tingkat kelahiran dan kenaikan angka harapan hidup. Yang kedua ada industrialisasi, yaitu proses transformasi ekonomi dari pertanian menjadi berbasis pada produksi barang atau industri. Perkembangan teknologi. Proses ini terkait dengan perkembangan IT yang tidak dapat dibatasi. Fenomena tersebut dapat terlihat dari proses produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia atau sumber daya manusia beralih menggunakan mesin atau teknologi. Kemudian deindustrialisasi, perekonomian bergerak dari sektor sekunder ke sektor tersier atau yang lebih buruk beralih ke sektor. Proses penyebab transformasi. Yang pertama, proses akumulasi merupakan sebuah proses yang menyertai pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan gross domestic product atau yang sering disebut dengan GDP akan membuat terjadinya peningkatan penggunaan barang modal. Rasio investasi yang dilihat dari seberapa besar masyarakat daerah menabung. Seiring meningkatnya investasi, maka semakin besar
akumulasi modal, alat produksi, dan sumber daya manusia, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan meningkat, PDB daerah meningkat, kualitas SDM yang dilihat dari seberapa besar pengeluaran untuk dana pendidikan, kemampuan SDM untuk membuat dan menjalankan teknologi baru menghasilkan efisiensi, besarnya pendapatan daerah yang dilihat dari besarnya penerimaan pajak daerah, pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Proses alokasi merupakan suatu proses perubahan atau lebih tepatnya pergeseran sektor strategis penyumbang nilai tambah terbesar dalam Gross Domestic Product atau GDP. Pergeseran ini terjadi dari sektor primer atau ekstraktif atau pertanian dan pertambangan menuju sektor sekunder atau industri, dan terakhir sektor tersier atau jasa, permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pergeseran permintaan dari barang primer ke sekunder kemudian tersier, perdagangan luar negeri suatu daerah atau ekspor dan impor. Next, slide selanjutnya yaitu penyebab atau faktor transformasi ekonomi secara regional dari sisi demografi, di mana demografi sendiri ini seperti contohnya yaitu perpindahan dari masyarakat desa ke kota atau biasa disebut dengan juga migrasi. Lalu yang kedua ada aging society, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dalam pembangunan perekonomian. Lalu yang ketiga ada tempat tinggal, di mana perpindahan tempat hunian bagi warga dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Dan yang terakhir ada ketenagakerjaan, di mana jumlah tenaga kerja di sektor tertentu yang tidak merata. Selanjutnya yaitu ada distribusi, maksudnya adalah ketimpangan pendapatan antara kelompok seperti pendapatan per kapita antara warga kota dan juga desa, atau pendapatan warga di Pulau Jawa dan juga non-Jawa. Dan yang terakhir yaitu adanya kemiskinan, di mana menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada akhir tahun 2020 terdapat 26,42 juta jiwa, dan angka ini naik sebesar 5,09% dari tahun 2019, di mana masih banyak dari warga negara Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut provinsi. Dari data tersebut ditunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi yang pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Provinsi Papua tercatat dalam peringkat terakhir. Di sini sangat terlihat ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia yang sangat kentara. Selanjutnya yaitu pengangguran menjadi salah satu penyebab dari semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Nah, per tahun 2019 tercatat tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, di mana TPT tertinggi diduduki oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 7,73% dan TPT terendah diraih oleh Provinsi Bali yaitu hanya 1,19%. Untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Insinyur Soekarno. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.